Yo, balik lagi bersama gua di sini, Ciman di Bukan Podcast. Cuman sharing-sharing aja. Ya, udah lama banget gua nggak podcast di sini. Ada kali, ya adalah sambat 3 bulan ya kita nggak podcast. Ya kangen juga gua lumayan ya. Untuk mengisi waktu luang malam ini, gua akan sharing-sharing bareng teman gua. Ya udah lama gue juga nggak ngobrol sama dia. Ya inilah si Muki. Muk, salah kan Halo, gua? lanjutlah. Dia nggak mau dikenalkan dengan si Muki. Oke, kita ganti inisialnya jadi Florida aja ya. Tapi udah ketahuan Ya, Muk, udah amat lah. nggak, nggak apa-apa, slow, Slow ya. Gimana kabarnya Muk? slow. Aman, 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 aman. Cukup baik, aman terkendali, kayaknya. Kayaknya oke. Covid aman ya semua. Wah, COVID ketularan gua. Oh, Covid ketularan lo, bukan lo yang nularin I- Covid. iya, gitu di sini mah. Mantap, mantap. Gimana ya? Oke, oke. Lo domisili masih di Bandung kan? Oh masih, jaga-jaga misalkan ada teman-teman kampus yang mau ke Bandung, di mana lagi? Waduh. Contohnya seperti Contohnya, biasanya kalau ada yang ke Bandung, pasti ke gua. Jadi coba bayangin coba kalau gua nggak di Bandung lagi, men. ya, Teman-teman kampus yang mau ke Bandung bakal mau tidur di mana, men? ada tuh Ininya. temen gue juga Hah? sering ini kan numpang di lu kan. Oh iya. Kasian banget tuh orang. Oke. Eh. Lanjut lanjut. Kegabutan kegabutan lu masih kerja sih ya? Masih, Tapi masih. Lah, emang lu nggak? ya gue juga kerja, tapi sekarang lagi nggak kerja gue. Oke. Iya kan udah malam. Iya. Iya, bener juga ya. lu lu biasanya kan ini semenjak Covid nih. Lu Ah, kesibukannya di Bandung kan, gue denger ah, ada PSBB jam malam juga. Terus iya. lu mengisi waktu luangnya kalau lagi gabut ngapain tuh? Wah, gua kalau ngomongin PSBB COVID waktu luang sih, gue mengisi kegabutan semenjak Maret ya. Karena jam malam juga, ya paling gue ngidol sih, ngidol main game. Gimana? Ujung-ujungnya bikin konten. Ngidol. Ngidol, paling mengisi kegabutannya tuh gue ngidol K-pop. Oh, Terus main game. Dan itu berujung dengan bikin TikTok dan akun YouTube. anjir. Anjir. Main TikTok lo ya, anjir. Pernah gue salahkan PSBB ya. Oh iya iya. Oke oke. Nih kayaknya gua akan ngobrol sedikit, nggak sedikit sih. Menurut gua agak banyak sih. Gimana Masalah gimana? K-pop, masalah K-pop. Oh ya, Anjir. soalnya kan kemarin juga gua ngobrol sama teman gua si Sandra, tapi Heeh. dia kan Mm-mm. cewek. Nah, Ya. biasanya kan kalau cewek tuh sukanya cowok. Maksudnya Ya. Loh, maksudnya gimana gimana? Gimana? biasanya kan kalau dia kan cewek nih. Nah, biasanya dia suka grup idolnya yang cowok gitu maksud gua. Oke. Oke. Bukan Oke. gendernya. Nah, Oke, biasanya oke. cowok tuh pasti suka yang cewek. Nah, kalau lu suka yang mana? Wah, gue sih ini sih universal sih kayak USB. Waduh. Enggak, tapi lu lebih dominan Ya, ke gue cowok kan? dominan cewek. Cewek dulu aja. Nah, gue dominan girl group, gue dominan girl group cewek. Oke, oke. Kan gua juga ngerti nih. Enggak, gua ngerti sedikit sih masalah K-pop gitu. Sedikit crayon pop apa kabar? Jangan dibahas karena eh Crayon pop, Epping, Miss A, terus Tiara. Kara. Hei, tuh kan orang lama. Nih si bangsa tuh emang bener orang lama, cuman gue kasih tahu aja nih sama teman-temannya Cimen nih. Dari zaman Sone gua udah dari Lanjut. dari yang udah tua sekarang udah jadi artis. Wah, Nggak jelas anjir. K-pop. iya. Apa sih gua tuh nggak ngerti apa ya kalau gua suka sama si K-pop itu julukannya apa?
Lu suka sama membernya? Hmm, iya gua tuh pasti ada aja kalau misalkan dari satu grup itu pasti ada satu orang doang sih yang gue suka gitu. Berarti gua apa? Osi. Bukan. Itu mah Jepangan dong. Oh iya. Sudah tinggalkan ke JKT-JKT-an Anda. Oke oke. Ini udah beda negara ya. Oh iya iya. Apa? Kalau K-pop misalkan suka salah satu membernya ya, salah satu personelnya, biasanya disebutnya bias atau stan. Misalkan Epping, Namju misalkan, membernya namanya Namju. Lu sukanya Namju doang. Nah, lu disebutnya Namju stan atau enggak biasnya Namju gitu. Apa bedanya bias sama Namju? Namju nama orang, Bel. Oh iya, iya maksudnya apa bedanya bias sama Stan? Ya sama aja sih, misalkan kalau bias itu lu misalkan biasanya kalau gini sih ditanya bias lu siapa, bias gua Namju gitu. Tapi kalau untuk sama aja sih, kalau Stan tuh kayak deklarasi aja, Namju Stan, gua nih Namju Stan gitu. Oh, oke oke. Tapi rata-rata emang gue dengernya bias sih. Iya itu mungkin kosakata baru sih ya. Dulu zaman kita nggak ada Stan, apa udah ada? Oh itu Stan itu baru semenjak Covid apa? Gak tahu, baru-baru aja sih semenjak Gen 3 muncul kayaknya. Gen 3. Wah nggak ngerti Iya. gua. Apaan tuh? Kalau di K-pop tuh kayak K-pop lagi, kalau di kalau di K-pop tuh biasanya ada istilah Gen 1, generasi 1, Gen 2 dan Gen 3. Gen 1 tuh lu K-pop zaman dulu tuh yang lu kadang mungkin tahu lagunya tapi nggak tahu itu lagu Korea gitu. Kalau generasi 2 tuh ya kayak SNSD, Suju, Kara. Nah, itu generasi 2. Nah, tapi kalau yang generasi 3 nih ya semacam Red Velvet, Blackpink, G-Friend, itu generasi ketiga gitu. Oke. Terus oh gue ngerti. Berarti gue dulu lumayan ngerti. Berarti gue gen kedua ya? Iya kan dari zaman baheula, dari zaman dengerin K-pop masih haram kan. Waduh, iya. Iya. Kata orang tua haram kecuali kalau dia pakai celana panjang sama pakai jilbab, nah baru. No offense. Ini kan dulu kalau cowok dengerin K-pop tuh kan anjir lu. Bener-bener. Tapi bener loh kalau dulu kayak dengerin K-pop tuh ih anjir masa cowok dengerin K-pop. Tapi dia pas balik ke rumah dengerin K-pop. Maka dulu kalau dengerin K-pop aib. Masa harus sendiri-sendiri aja gitu. Iya, berasa nonton bokep gitu. Iya. Sekarang mah udah ya udah. Pada masanya gue kalau sekarang mah sampai bego gue dengerin lagu TS di radio. Iya udah banyak banget masuk sekarang. Jadi ya udah. Iya. Udah sebenarnya dari dulu belum diterima aja, sekarang aja yang udah diterima. Iya, maksudnya iya gitu. Sekarang mulai lebih apa ya, diterima publik global kali ya, lebih asik. Iya. Untuk sekarang juga lagunya lebih enak sih, maksudnya easy listening gitu. Ya ini kamu kan apa ya, mungkin di soalnya K-pop sekarang ini agak shift gitu kiblatnya, dia lebih beradaptasi dengan musik-musik, banyak ngambil pola-pola musik-musik barat sih. Iya, gue setuju. Gitu. Jadi kan kalau gue kan yang gue suka sama grupnya yang menurut gue lagunya enak. Terus kalau gue gini, dengerin lagunya dulu, oke enak nih, enak, terus baru gue nyari biasnya. Oh iya. Kalau gue gitu. Ya itu stepnya emang gitu sih, biasanya orang dengerin dulu. Udah tertarik sama lagunya, berarti kan cari tahu dong nama grupnya apa. Udah tahu nama grupnya apa, berarti kan nyari tahu dong membernya siapa aja kan. Iya. Nah baru deh milih siapa favorit kan gitu. Oh emang anjir, berarti gue udah naluri sendiri bangsat anjing. Naluri. Bangsat.
Oh Lu mah tidak. ngeliat yang lain kali. Kagak. Oh. Gua kadang kan kalau setel di YouTube kan, misalnya satu nih kayak apa ya? Kayak gue setel lagu Twice gitu. Ya, Ntar ya. dia kan mix sendiri. Nah, kok enak gitu. Baru gue tahu. Nah iya naluri gitu. Oh, naluri emang gimana ya? Gimana ya? Lu kalau gue jelas tidak ada K-pop Mm. grup favorit. Semuanya gue suka. Mm-mm. Yang gue suka. Enggak semua sih, ada beberapa yang gue suka. Tapi lu kayak lu ada nih biasin grup ini udah dari dulu sampai sekarang itu. Wah, apa grupnya gitu? Iya, ada gak lu? Kalau dulu sih zaman-zaman kuliah dulu Gen 2 Kara ya. Sampai Kara bubar 2015 kalau nggak salah. 2014 2015 baru gue sekarang sih Gfriend, nama grupnya Gfriend. Oh, Jifren. Kalau Gfriend tuh tahun 2019 lima kali loh ke Indonesia loh. Wah gede Gfriend Indonesia. Sorry ya gue promo. wah nggak, gue gue nggak pernah masuk grup kayak gitu. Lu tuh masuk? Grup apa? Iya maksudnya kayak komunitas gitunya. Oh ada. Oh lu masuk, anjir. Ya baru-baru aja dulu kan. Lu gimana ya? Sekarang kan karena lebih open jadi ya ada link, ada makin banyak komunitas-komunitas ya join aja. Iya sih. Nggak masalah juga sih sebenarnya. Maksudnya yang masalah tuh lu, bukan. Apa? Gue nggak masalah sih kalau lu semua yang denger pada bikin komunitas bagus. Jadi ada silaturahmi, ada sistem sharing juga kayak podcast ini kan sistem sharing. Nggak masalah. Tapi yang masalah nih temen gue si Muki nih, lu muka garang kenapa suka K-pop bangsai? Gimana ya? Ya ini panggilan alam kayaknya. Naluri. Kembali ke naluri. Soalnya gini Muk, awal pertama gue lihat tuh anjir nih orang garang, gede, serem. Terus dengerin lagunya pakai headset ke kampus tuh pakai headset yang gede itu. Terus gue dengerin lagunya dudak anjir metal sih, rock and roll parah anjir. Pas gua ke kontrakannya, mengapa dia menjadi mengayun ke K-pop anjir. Udah. Ada cerita lucu sih sebenarnya, nggak tahu ya. Gue tuh dulu nggak suka K-pop men sebenarnya men. Sumpah gue zaman SMA tuh gue haters K-pop men, gila. Tahu lah. Anjir lip sync, operasi plastik kan gitu kan biasanya ya orang banci gitu kan. Iya, udah template banget tuh, perkataan Template banget tuh. Ya, biasanya yang ngomong gitu hasanah musiknya mungkin kurang, anjir. Iya. Nah, pas gue masuk kuliah nih, banyak ketemu spesimen organisme hidup langka nih anjir. Ada ini, ada itu. Boleh juga ya kan. Pas kuliah tuh ketemulah dengan si Bewok kan. Si Bewok dan si Fikri sih sebenarnya dulu tuh. Awal tuh gue pas ospek Fikri, tahu Fikri kan? Tahu. Iya, Fikri Dotak. Pas ospek ujuk-ujuk dengerin, "Wih, bro, nih dengerin bro, ini gue demen banget. Ngasih lagunya ini Tiara, tuh lagu Tiara yang Day by Day tau enggak lu?" Iya. Nah, enak juga sih. Cuman ayo K-pop gitu. Dah lumayan nantol tuh di kepala tuh. Pas masuk semester pertama kan seapartemen tuh kan sama si Bewok sama si Inyong gitu kan. Wah, ini rupanya si Bewok dan si Inyong nih satu sekte makhluk berpenampilan tidak nikmat. Iya. Dengerinnya ini kan genre apa namanya? Orang-orang muka reman dengerinnya K-pop gitu. Iya, muka sangar tapi dengarnya K-pop gitu. Iya. Kan ngobrol-ngobrol, main-main, gua lihat aja harddisknya kan, gabut gua buka, wah anjir isinya dari A sampai Z ada semua tuh grup K-pop tuh, gua cekin aja satu-satu kan. Wih, gua bilang enak juga nih. Nah udah dari situ tuh, udah nggak bener hidup gua. Jadi lu terperosok masuk dunia K-pop itu waktu ngampus kan? Pak, kampus, iya.
Karena Bahkan yang ini orang-orang bahkan udah pada pensiun nih denger K-pop nih. Guanya kebablasan. iya anjir ya. Enggak. Aduh ya Allah, gua kalau ngelihat muka anjing asa tepantes gitunya. Banget sia jika naon, tapi Tapi asli men, waktu itu lu live zaman ngampus, live waktu masih zaman di asrama kan, apartemen tuh kan liftnya kan kecil ya, awal men. Lu ngerasain gak sih men di apartemen itu? gua nggak di apartemen, tapi gua bawa baju satu tas ke apartemen numpang. Oh, itu langsung ngekos ya? Iya, gua ngekos, gua nggak ada. Tapi gua tahu dunia. Lu di si Adi Yahya ya? Lu di si Adi Yahya ya? Enggak, sebelum Adi Yahya gua di Sukabirus. Enggak, lu nebengnya di apartemen sama si Adi Yahya ya? Enggak, gua sama si Wahid. Oh, Wahid ya, Wahid Wahid sama Jawa. Iya. Iya, gua Oh, random. lantai 3 ya. Gua sama lantai Itu yang kan lantai 13 yang banyak horor ya katanya. iya, itu kan lu men, kalau pagi kan gila, itu 4 fakultas asramanya di situ semua kan ya. IT, STISI, IM, Poltek kan di situ semua ya. Lift kan penuh ya, lift pagi-pagi tuh ya, udah mah lift kecil sempit penuh lagi kan. Sebenarnya enggak. Dua gede, tapi satu doang yang nyala. Oh iya, bener. Bener. Ada 3 lift. Ada tiga. Yang satu buat barang, dua ada tiga, ada 3 lift, satu buat barang, 2 buat orang, tapi yang nyala cuma orang. 1. Goblok ya bang, itu siapa itu? Iya ingat. Kan berangkat gue tuh kan pagi-pagi kan jam rush hour gitu, orang pada mau ngampus kan, gue pakai headset aja tuh, gue dengerin lagu Sistar, Meng. Lu tahu Sistar kan? Jelas. Nggak ada yang nggak tahu Sistar, apalagi cowok. Gue udah aja tuh, gue udah beres kan, gue berangkat aja tuh kan, pakai headset gue dengerin lagu Sistar. Di pikiran blok gue nih, kalau headset tuh nggak akan keluar suaranya kan, gue fullin volumenya, masuk gue ke lift kan, tuh, kok pantesan orang sepi ya, diem gitu ya. Headset gue kedengeran satu lift anjir, gue cuek. Kayak orang, gue baru tahu itu pas udah semester berapa ya. Mau lu anjir, malu-maluin banget di lift make headset kedengeran gitu. Lagunya K-pop lagi anjir. Gembel. Untung gua nggak tahu sih ya. Gembel. Lu waktu denger musik metal di mana di kelas aja kedengeran sampai depan. Gimana lu di lift yang hampa udara, kocak. Kayaknya gua, nih pikiran gua blow on nih, kata gua, headset nggak akan keluar suaranya gitu kan. Mana headset zaman dulu gembel, nggak kedap. Dari situ tuh udah nggak bener hidup gua dah. Tapi sampai sekarang lu masih mendalami dunia K-pop kan? Mendalami anjir. Ya dengerin aja, denger masih lah. Masih lah ya. Masih. Kalau iya sih anjir, jadi kangen gua. Emang zaman-zaman gitu sih. Udah kayak bener, dulu tuh sistemnya kayak sistem tuker harddisk. Tuker harddisk ya kan? Iya kan? Lu tahu si Meng? Iya tahu Meng. Kan ngewota kan bareng lu kan? Astaga, aku bukan wota kakak. Lu kan nemenin si Meng ke teater saban hari Minggu. Kagak, gua sekali doang. Yang sering si Isan. Sumpah si Isan. Gue cuma sekali doang. Si Meng itu kan niat lu, kayak model si Meng itu kan tukar-tukar hard disk. Iya. Satu konser itu bisa berapa giga pada masanya ya? Giga kan gede banget ya. Gede banget sih. Satu konser berapa giga gitu. Wah anjir. 2012 2013 gitu, dengan koneksi internet yang apa adanya waktu itu kan. Yang masih 480 itu udah rare banget anjir pada zaman itu. 20 dulu udah ada 720. Iya. 1080 yang jarang, 1080 jarang. Oh iya, maksud gua 720 tuh udah rare banget. Gila. Iya. Tuker harddisk anjir, pas gua lihat siapa ya? Oh, harddisk lu tuh anjing 1000. Videonya 1000 anjir, udah kayak bokep anjir. Udah kayak barter. Ada MV baru gak? Ada nih. Ya udah nih, gue tuker. Nih, gue ada MV baru. Iya, tuker-tukeran. Aja tuker-tukeran harddisk cuman buat nonton video dulu, Mak. Belum Si Ardi, ingat nggak lu si Ardi? Ardi
Ardi kacamata. Iya. Kenapa? Kan dia ini bang, diam-diam menghanyutkan anjir isinya. Kalau nggak drama, K-pop, anjir tinggal minta aja ke dia. Nah, iya bener. Tapi lu suka drama juga? Apa lu cuman suka K-pop Kalau gua grup idolnya doang? nggak begitu terlalu ke drama sih gua. Kalau emang ada yang suka ya, tapi gue jarang banget nonton K-drama. Tapi kalau misalkan kayak ada pemain, misalnya Biasu nih, misalkan katakan di Sistar gitu, ada Soyu. Nah, dia main, biasa kan kayak gitu ya, ada main film drama. Nah, lu bakal nonton apa enggak? Nonton. Iya sama aja, cuy. Enggak gini, karena gue apa ya, cuman bener-bener ya K-pop musik gitu, bukan yang orang fans Korea, tahu nggak sih? Koreaan banget, tau nggak, yang nontonin K-drama, yang makannya ala-ala Korea, yang annyeonghaseyo kemana-mana annyeong gitu. Enggak, gue bener-bener emang dengerin K-pop aja gitu. Di K-pop musik gitu, bukan yang Korea yang gimana gitu. Iya, yang assalamualaikumnya diubah jadi annyeonghaseyo. Iya, annyeong. Anjing sebutin ya. Nah, udah deh. Kan lu kan tadi katanya fans garis kerasnya Gfriend ya. Gua kalau Gfriend gue kurang tahu sih ya, karena membernya udah kayak rame banget anjir itu orang. Mana cuma 6 orang. Oh, udah pada pindah. Emang dari dulu 6 orang anjir. Menurut gue itu kategori banyak sih, 6 orang. Jadi gue nggak terlalu, dan gue juga nggak di YouTube gue tuh nggak ada mix musiknya si Gfriend. Tapi awal pertama kali lu kenapa lu bisa suka Gfriend gimana? Oh, anjir gue jadi kayak narasum K-pop gini gue anjir. Gak apa-apa anjir namanya. Gue juga gak ngerti Gfriend anjir. Dulu itu 2015 itu kan Kara kan bubar. Gue dulu kan apa ya, fandom gue kan ini ya Camellia, maksudnya grupnya Kara gitu, favorit gue kan. Iya 2015 bubar mereka kan. Nah itu dari situ gue kayak apalagi gue ngidol apalagi lah, grup yang gue suka bubar gitu kan. Yeah. Tapi gue masih ngikutin nih K-pop nih, masih ngikutin. Terus kan kalau dulu kan suka nonton ini, tahu nggak Running Man? Iya. Sampai sekarang tuh ada tuh kan, anjir. Kan populer banget tuh kan. Nah gue kadang masih suka nontonin tuh kalau yang Running Man gitu. Gue nonton salah satu episode yang bintang tamunya membernya Gfriend. Wah ini gue pas nonton, wah ini membernya gak ada otak. Boleh juga nih ngaco-ngaco gini. Lumayan, mulai tuh rada tertarik tuh. Tapi belum bener-bener ngefans. Tapi mulai nyari-nyari lagunya. Oh iya. Nah pas bener-bener ngefans itu mungkin di 2016 kali. Pas rilis lagu Rough, judulnya Rough. Nah itu gue baru ngefans sama Gfriend. 2000 berapa? 2016 kayaknya Rough tuh rilis. 2016 ya? Iya. Anjir lumayan juga ya. Berarti dari kampus dulu. Berarti lu udah ada lah, udah bisa dibilang senior dalam ini K-pop ini. Anjir. Gue harus manggil Su. Yalah, image gue makin ngaca ditonton anak kuliahan. Si Muki apa-apaan anjir. Karena kalau untuk sekarang kayak oh ini lagunya enak nih, ya udah gue suka gitu. Nah dari situ baru gue dengar lagu-lagu yang lain. Tapi kalau misalkan selain Gfriend ada yang lu suka lagi gak selain Gfriend? Apa ya? Kalau suka beneran suka jadi fansnya gitu enggak, cuman gue suka lagu-lagunya. Iya lebih kayak wah ini enak nih lagunya gitu. Ada lagu-lagunya Red Velvet. Mantap. Red Velvet, terus Momoland. Mantap, Momoland, Mamamu lagi kemarin baru update tuh video. Kok gue tahu ya? Mamamu kemana? Tuh kan, mau main lama lu. Enggak, Mamamu baru tahu mukanya serem-serem, gue nggak suka.
Maaf, maaf. Maaf fans mamamu. Aduh. Ya paling itu sih Red Velvet, Momoland, Mamamoo, Blackpink terus udah pasti ya, template Blackpink. enggak sih. Hah, lu nggak suka Blackpink? Ya beberapa doang, cuman lagu-lagu Blackpink nggak masuk ke bukan genre gue lah, bukan Iya. tipe gue. Karena emang menurut gue sih untuk sekarang tuh kayak ngejar traffic Ya. gitu sih maksud gue. Kayak nih orang kayak Blackpink tuh kan ibaratnya udah go internasional nih ya. Jadi dia harus sesuaiin sama pendengar yang musik itu cocok sama si pendengar global gitu. Yang kaum majornya, kaum banyaknya. Iya, soalnya kan Blackpink juga udah di UK kan udah lumayan terkenal kan. Ya ada faktor begitunya sih. Iya, makanya Mm, makanya dia ngejar traffic doang. Tapi menurut gue Blackpink udah template yang kalau gue ya udah template yang ya bagus lah untuk didengar bagus gitu. bagus sih bagus. Mm-mm. Oh, secara overall sih kualitas bagus. Maksudnya emang keren gitu. Cuman kalau apa ya, gue tuh kan preference gue kan ini ya apa Musik metal. musik. Iya gitu kan, rock, klasikal kayak gitu-gitu. Nah itu tuh yang nggak gue temuin di Blackpink. Blackpink kan apa ya, hip hop kan basicnya gitu kan. Mm-mm. Hip hop, R&B gitu-gitu kan. Mm. Ya gue lebih masuknya ke kayak kenapa gue masuknya Jiven karena dia musiknya tuh klasikal, template musiknya tuh klasikal, genre-genre lawas dan genre band gue sukanya si Jifren nih. Jadi kalau lu dengerin lagu Jifren itu tuh kayak dengerin lagu band, ada suara gitar, drum, Mm. bass kayak gitu-gitu. Oh, iya. Walaupun ya suara-suara itu elektronik juga kan. Ya mungkin ada yang rekamannya beneran pakai live band atau intinya sih suaranya suara band gitu. Makanya gue demen Jifren gitu. Kalau Blackpink kan hip hop banget tuh kan EDM ya? Iya, jatuhnya bisa dibilang EDM juga. Iya kayak gitu-gitu sih. Iya, tapi kan Jifren kan tidak sesuai dengan genre musik metal lu. Oh masuk. Oh, masuk. Bukannya agak Jadi terlalu Jifren tuh cute gitu. enggak. Jadi Jifren tuh K-pop. Tapi kalau lu dengerin musiknya itu kayak lu dengerin musik-musik band J-rock. Serius. Oh, ada jadi- nggak band nggak idol K-pop atau di tengah lagu ada solo gitar tadi. Nih maunya apa? Oh, jadi Serius, hari lu? ini ku terus dia nyanyi ya, nari ya. Ntar gue kirim dah. Gue kirim ke lu lagunya Jifren. Lu pasti mikirnya kayak ini OST. Kalau nggak mikirnya itu OST anime atau enggak band Jepang. Oh iya, iya. Jadi masih ada nuansa bandnya, makanya gue masih masuk ke gua gitu. Iya, walaupun gak jedak-jeduk ya kayak metal ya. Enggak lah. Tapi belum ada sih yang berani. Ada. Ada kah? Ada namanya Dreamcatcher. Oh, Dreamcatcher mah bukannya itu kayak JKT48 ya? Ya mirip-mirip, cuman Kok gue tahu Dia- sih? Tuh, Astaga. Udah lah, man. Enggak, tadi kan Image lu udah rusak, man. Di episode ini image lu rusak, man. kagak kan tadi kita briefing dulu. Ini nih ada ini Oh, nih briefing. gitu, biar disangka kita ngobrol gitu. Oh iya, boleh. Jadi kan tadi kita briefing dulu. Iya, Jadi benar. brainstorming dulu, nggak langsung podcast kayak gitu nih. Iya. Boleh. Saya suka ini. Ya, kalau Dreamcatcher tuh ya sebenarnya mirip kayak Jifren. Cuman tuh dia lebih kerasnya. Jadi Jifren mungkin ngambilnya sisi bandnya, sisi J-rock yang pop rock ya. Kalau si Dreamcatcher nih nggak tahu agak lebih heavy gitu. Heavy rotation. Waduh, baru pengen gua ke situ. Heavy-nya rotation Saya tahu, nggak? arah Anda saya tahu. Oh iya. Anda sudah mengenal saya karena itu. Oh, Ya jadi lebih distorsi gitu, drumnya lebih tak. Itu Dreamcatcher sih. Iya, udah double pedal dia kan. Makanya itu kalau mau dengerin
K-pop tapi rada jedak-jeduk ya Dreamcatcher. Tapi gue awalnya mengira malah itu adalah musuh rival dari JKT, rival dari AKB. AKB Karena 48. konsepnya mirip. Sebenarnya Gfriend juga mirip konsep Jepangan, idol Jepang ya, idol Jepang. Mm-mm. Cuman yang gue lebih benar-benar kental Jepangnya sih emang lebih ke Dreamcatcher sih. Kalau dari kuping awam gue ya, emang Dreamcatcher ini Jepang banget sih gitu loh maksudnya. Iya, soalnya awalnya gue juga mikir, wah ini sih Jepang gitu. Pas dia ngomong bahasa bahasa Korea, iya annyeonghaseyo. Makanya gue, Iya sih, emang. gue tuh sebenarnya sekedar tahu doang, enggak karena kan kata lu juga itu cocokan kan genrenya. Kalau Iya, iya. kalau di dia mungkin genrenya nggak cocok buat gue. Untuk yang sekarang ITZY sih terbaik. Oh, ITZY. Oh, jadi Anda suka ITZY. Enggak, gue suka semua. Siapa? ITZY, terus Secret Number. Secret Number. Oh iya, ada Mbak Dita ya. Iya, Mbak Dita Karang. Mbak Dita Baru Karang. comeback kan Secret Number. Iya, baru single ketiga. Kok gue tahu? Kok ketiga sih? 3 dong. Kan yang pertama 2. Hoodies, Udah, terus yang kedua Holiday. Holiday. Ada. Itu mah B-side. Holiday lah. Secret Number, Holiday. Iya, terus yang ketiga ntar November tanggal 6. Oh iya, gua ini. Ya pokoknya gitu. Gua kayak Oh, tahu. itu mah nggak kehitung, itu mah apa sih yang sama ini ya, yang sama Tokopedia ya? Iya. Enggak. Sebelumnya dia ada tapi nggak ada MV-nya. Apa harus ada MV-nya dulu biar Itu B-side namanya, maksudnya. Kalau dibilang single ya berarti baru 2 kali, tapi kalau emang dibilang lagunya ada berapa ya mungkin termasuk sama Holiday. Oh, tadi gua ngomong lagunya ada 3 gitu. Oh, oke. Iya. Oke. Boleh. Ya, gue taunya gitu-gitu dong, Blackpink, gitu-gitu doang. Ya paling yang sebenarnya lagu yang baru gue suka dari band-band cowok adalah yang Dynamite itu. BTS. Iya, buku tahunan school. BTS ini Tower. Ya, BTS Tower. Nah itu karena menurut gue enak aja, tapi ketika saya melihat MV-nya kok geli ya. Kan disco. Enggak, maksudnya ketika gimana sih? Ya sekarang gini dah, lu tujuan rata-rata cowok ke TikTok nyari yang joget cewek dong, bukan nyari yang joget cowok dong. Ya kan? Iya. Kan? Ketika Anda masih ini ya, masih aneh ya melihat cowok yang jadi berlaga so imut gitu ya. Iya, asa gimana gitu. Oh, iya, gue tahu lu ganteng, maksudnya iya. Gue tahu lu pakai Iya. Gue tahu lu pakai bedak, tapi asa gimana gitu di hati gue tuh. Enggak. Iya. Oke, gue dengerin lagu lu nya aja gitu. Tapi enggak lihat nari lu gitu. Oh, nggak mau. Kalau di Korea tuh ya, cowok sama cowok pegangan tangan nggak ini men. Makruh. Nggak aneh men. Oh, Nggak maksud nggak aneh. iya. Cipika-cipiki kalau di Korea nggak aneh. Kok geli ya? Ya itu kan gimana ya budayanya mereka budaya gitu. mereka Jadi sih, ya. tapi kalau lu mau nonton BTS yang apa ya, yang serius, yang lu coba cari BTS judulnya Run. Lari. Lari itu tuh kayak lu nonton mini movie gitu, serius gitu, terus musiknya kayak itu harus nonton sih, lu keren sih. Yang pernah direaksi sama Chandra Leo bukan sih? Oh, gue nggak tahu tuh YouTuber yang reaksi K-pop. Oh, nggak tahu. Enggak, dia jadi editannya itu bagus gitu. Oh ya mungkin ya, dia si Chandra Leo itu ya tim Tuan itu ya? Iya, tim bukan Tuan Close the Door. Oh ya itu kan? Iya itu. Iya dia emang suka ngebahas ini kan, editing gitu kan? Iya, lebih. Iya wajar sih kalau dia ngebahas itu, keren sih emang.
Iya iya. Lo harus nonton Iya. sih. Gue kayaknya udah nonton. Sama yang apa ya, yang gue lupa tuh, ada juga yang keren tapi lagunya nggak enak, tapi MV-nya keren banget menurut gue. Terus dia jogetnya juga nggak mampai gitu. Ya, ya sesuai tema lagu. Iya, kayak ih keren banget sih gue bilang, editannya keren banget sih gue bilang, nggak mampai gitu. Eh, ya BTS sih gue suka sih. Di antara band-band apa ya, idol-idol. Oh ada satu lagi yang gue lumayan apa ya, lumayan suka lah. Tapi gue nggak tahu banyak lagunya. Day6 gue lumayan suka beberapa lagunya. Apa? Day6. Day6, hari ke-6. Iya hari ke-6. Berarti dia manggung di hari Sabtu doang ya? Waduh, Iya, dia kan ini lembur. lembur ya. Oh iya. Tapi dia bukan idol, dia band. Oh band. Band, nggak joget, band. Nah, ya masih, gua nggak tahu sih kalau band-band Korea. Jadi dia nerima Band. job hari Sabtu, hari Minggu dia nggak Iya. ngambil dia. Ya, pegawaian dia kan PNS. Anjing, masa PNS hari Minggu masuk anjir. Nah iya enggak ya, lah iya weekendnya dia jadi band. Pegawai negeri Seoul. 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 Mm-mm. Tapi nah, habis itu kan tadi kan gue dengar lu masuk komunitas, anjir fungsinya buat apa selain silaturahmi? Enggak, gue gini deh. Kayak dulu di Telkom ada Wota 48 kan? Iya, tapi nggak masuk gua. Tapi tahu kan kegiatannya ngapain kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Kayak ini gitu, kayak gimana ya? Gue mikirnya gini nih. Misalkan kita ambil lah, misalkan ada nih Sone. Girl Generation. Kita udah tahu nih lagu-lagunya, membernya udah tahu. Terus apa yang harus di-sharing lagi? Kenapa lu harus masuk komunitas gitu? Maksud gua, ya kita udah tahu gitu. Maksudnya apa gitu? Apa kegunaannya masuk komunitas kan? Iya, maksudnya apa? Buat apa lu gitu? Kenapa lu nggak masuk ke komunitas Korea gitu? Lebih, oh lu bisa belajar Korea, masih bisa belajar itu, masih bisa random. Gini, idol K-pop kan banyak. Misalkan kita suka, misalkan taruhlah kita suka sama Gfriend, kan nggak bisa dong ngobrolin tentang Gfriend sama sembarang orang gitu. Kalau misalkan mungkin lu ngobrol gitu, anjir lagu Slank enak banget, pasti banyak yang nyaut kan. Iya. Oh iya, gue Slank nih. Iya. Kalau K-pop kan beda. Coba aja lo nyeletuk, lu udah nonton Gfriend belum? Yang comeback yang terbarunya kemarin lagunya ini. Ngomong gitu ke si ini, ke siapa ya? Siapa kayak ke kantor lo gitu. Ya bengong lah orang. Oh, maksud lu yang satu apa ya? Satu frekuensi. Nah, ya yang satu frekuensi di Iya, mereka jadi doang gitu. Tapi maksud gua ketika lu masuk komunitas gitu, tapi lu rutin gitu minggu ngumpul atau enggak juga. Oh. Enggak se-freak itu gitu. Jadi misalkan gue masuk nih ya, pertama kan masuk komunitas nih. Pertama apa sih, ngapain sih masuk komunitas? Pertama biar nemuin orang yang satu frekuensi kan. Iya, satu frekuensi. Kedua, misalkan ada event kayak kemarin, Gfriend kan konser di Indonesia nih tahun kemarin. Iya. Nah gue nontonnya bareng mereka gitu loh. Perjalanan tripnya gitu loh bareng mereka. Jadi gue tinggal beli tiket sama bayar tour busnya. Jadi gitu loh, kayak lu mau nonton Persib sama The Jack, lu misalkan The Jack, ya lu berarti kan lu nimbrung dong misalkan ke The Jack Bekasi, The Jack Bekayon. Lah lu tinggal ngikut gitu kan. Iya. Berangkat bareng gitu kan. Ya kayak gitu aja gitu loh. Ya maksudnya lu masuk tuh biar ada fasilitas gitu. Yang kedua itu pertama nyari yang pertama nyari orang sefrekuensi, yang kedua ada fasilitas kan. Jadi juga kalaupun kita nonton konser ataupun kita nonton apa, nge-hype-nya nggak sendirian dong. Jadi kan kalau itu kan udah
Berarti kan otomatis sudah temenan dong. Berarti Iya, kita iya. nonton konser, kita nge-hype sama teman-teman kita gitu kan. Oh, jadi lu ada ya temen, iya sih ada temennya juga buat nonton kan gitu. Beda lagi, misalkan lu SNSD konser nih. Hmm. Lu nggak kenal siapa-siapa lagi nih selain lu yang suka SNSD. Terus lu ada duit nih nonton konser, lu jalan aja sendiri. Bingung nggak lu? Enggak sih. Oh enggak. Tapi ada beberapa temen gue yang nggak masuk komunitas, dia kalau ada, oh ada ini, hayu meluncur berdua orang, berdua doang gitu. Oh, kan berarti kan butuh temen kan, ya kayak gitu Iya, aja. Jadi nggak dia masuk komunitas, tapi kalau dibilang dia garis keras K-pop, garis keras menurut gue. Karena udah beberapa yang, jadi kan ada yang misalnya dia suka ini, dia suka ambil lah misalkan dia suka Blackpink, dia suka A-Pink juga. Nah, dia dua-duanya dijalanin gitu. Nonton konser gitu. Iya, tapi kan itu kan misalnya kayak dia untung nemu yang oh temannya ternyata juga suka gitu. Jadi dia jalani duaan nih. Oke lah, jalan nih berdua. Kalau situasi lingkungannya yang suka sama SNSD dia doang. Nah, Ayo. ya gabut sih, bener juga nyari Emang teman di sono. kayak gitu doang sih. Terus kayak misalkan itu dua ya, nyari fasilitas, sama nyari frekuensi yang sama orangnya. Iya. Yang ketiga sih ya kayak event aja sih. Misalkan Gfriend comeback nih, kita nonton bareng, reaksi bareng atau enggak. Biasanya sih kita dalam 1 tahun itu ada acara beberapa bulan sekali, kayak misalkan membernya ulang tahun nih. Kita bikin acara nih. Lu ngedatengin Nyewa. ngedatengin mereka gitu. Iya. Ngedatengin mereka yang ulang tahun itu. Enggak, misalkan gini, misalkan kan lu suka Momoland nih kan, Ya, suka sama Jui atau Nancy, enggak, gue suka Yunwo. Yunwo misalnya, ya Yunwo-nya ulang tahun nih, misalkan ulang tahunnya 18 Agustus. Nah, lu sebagai fansnya Momoland di Indonesia nih biasanya misalkan lu taruhlah lu join komunitas Momoland Indonesia ya. Iya. Kalau ada. Lu bikin event misalkan di mana ya? Di Sensi lah, misalkan lu nyewa kafe di Sensi gitu Iya, ya. anjing itu anjing freak banget anjing, gue udah kebayang terus. Lalu itu bikin perayaan, istilahnya perayaan ultah buat si Yunwo itu. Ya tapi kan dia nggak dateng, ngapain kita rayain? Enggak. Jadi misalkan kan kita online kan? Ya enggak, maksudnya kan kita di event itu kan perayaan dong. Iya. Foto-foto kan. Nah, biasanya itu tuh foto-foto itu yang diupload ke internet. Jadi sebenarnya fungsi tidak langsungnya sih gini, ngepromoin grup yang kita suka, intinya sih itu. Iya. Ya Jadi semisal. kan bayangin ada orang lewat nih, apaan sih tuh rame-rame anak muda nggak jelas. Iya. Terus ada tulisan nih, Momoland apa sih? Jadi ningkatin brand awareness, tau nggak? Paham. Kayak gitu. Terus selain biasanya sih kalau emang yang hall kayak orang kaya banget gitu ya, di acara ulang tahun itu biasanya sih PT patungan gitu. Kalau dulu suka ada yang kayak gitu. Jadi misalkan patungan, uangnya nih dikumpulin, dijadiin kado, Terus dikirim ke mereka gitu. dikirim ke Korea. Anjir. Biasanya sebutannya sih rice wreath gitu, kayak beras dan tetek bengek, kado-kado lainnya lah. Anjir. Semisal kalau nyampe tuh ya. Untung-untung kalau Iya. nyampe ya. Untuk nyampe sih pasti nyampe. Kalau Pasti nyampe. yang ngirim gitu pasti nyampe. Pasti nyampe. Emang kalau idol Korea itu menyediakan kayak gitu. Kalau mau ngirim, kirim aja gitu. Oh, jadi lu ya setidaknya lu udah punya nama nih kalau ada si Gfriend Indonesia nih. Lu jatuhnya Gfriend Indonesia apa bukan sih? Apa cabang? Cabang aja. Cabang Bandung. Oh, berarti Gfriend Indonesia cabang Bandung gitu ya. Ya, simpelnya sih gitu. Jadi lu ningkatin, oh ini nih, oh fans gue udah sampai ke Bandung nih gitu mungkin ya. Gue Ya, jadi kayak gini, misalkan kalau contohnya lu demen banget nih ya sama Momoland nih ya. Bayangin di Jakarta, di Bandung, di Bogor, di Palembang, di Surabaya ada nih event Momoland pesta ulang tahun atau event apa gitu ya. Itu kan dilihat sama promotor.
Sewaktu-waktu misalkan Molen mau ngadain tour nih, dia kan ngelis dong negara mana sih yang kira-kira kita punya fans banyak. Oh, I see, Dia I list see. ke situ, arahnya ke situ. Oh, ngerti, gua ngerti. Jadi ini fanbase mana nih yang banyak nih? Biar gua ketika gua ngundang si orang ini, gua nggak rugi-rugi banget. Soalnya fanbase-nya banyak nih, gitu kan? Iya, makanya kan nggak lucu misalkan gue mau tur nih, idol, gue mau tur nih. Kemana ya? Ke Uganda dah. Siapa yang mau nonton gitu. Ngapain gua ke Arab aja susah anjir. Ya ada aja sih satu dua orang mah yang emang tahu mungkin ya. Cuman kan Ya, tapi arahnya ke situ. Event kayak gitu tuh arahnya ke situ. lebih ke arah pensi bagi rapot ya kalau 2 orang ya. Ya, iya makanya kan. Yuk kita sambut. Mau Molen yang tepuk tangan 2 orang anjir. Ya kan Ya ya, gue ngerti, gue ngerti. Oke, oke. arahnya ke situ. Oh Brand iya. awareness. Tapi itu gue belum, ya nggak tahu sih. Gue tuh Hmm? kenapa gue nggak mau nggak masuk komunitas juga sih, maksudnya belum bisa mengiyakan anjir. eh Nih gue cowok tapi bergabung dengan komunitas. Aduh gimana ya gue ngomongnya, lagi anjir ini. Tahu sih men, gue tahu sih men, cuman gue kadang-kadang mikir anjir nih teman-teman kuliah gue kalau ngeliat Instagram gue udah pikirannya tahu gue yang dipikirin mereka Iya. tuh tahu gue. Iya, kayak anjir ini gue ngerasa gue yang aneh apa gimana gitu dalam hidup gue masih belum bisa menerima gitu. Ada dalam sisi lain tuh menolak gitu. Emang sih, cuman tapi pada akhirnya gini men, lu udah kalau misalkan lu udah kayak lu baru masuk kuliah nih ya, pasti kan ngobrol kemana-mana kan. Iya. Tapi pas giliran lu udah oh nih kliknya misalkan lu klik banget nih sama si Jawir, sama si Isan. Wah udah nih kan Duk. Nih klik banget dah gue nih frekuensi nih sama ini. Lu kan asik nih kan ngobrol apa segala macem ya. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih yang gue bisa bahasain. Oh iya. Nah kan lu kalau udah ngumpul sama si Jawir, sama si Isan, lu mau jungkir balik pakai sempak doang di jalanan sambil bawa-bawa Amer juga peduli setan, malu juga kagak gitu kan. Iya sih bener. Jadi maksud gue sebenarnya gue belajar masuk ke dalam dunia kayak K-pop gini biar kalau misalkan menemukan oh lu suka K-pop, oh jadi gue ada bahasan topik juga sih emang. Oh, iya. Iya, jadi ya kalau misalkan gak ada K-pop ya gue gak akan bisa ngobrol sama lu. Ya tapi kan iya, cuma maksudnya nggak harus tapi masuk apa ya masuk nggak harus masuk komunitas kok kayak lu aja nggak masuk komunitas tapi tahu ada Secret Number ada oh lagunya ini ada Momoland lagunya ini gitu Iya, kan karena ada internet bos. nggak cuma ada internet tapi lu mendengarkan juga gitu loh mendengarkan K-pop gitu Iya sih. beda lagi sama emang orang yang nggak suka K-pop dan nggak ngedengerin K-pop juga gitu itu bakal nggak tahu banget. Tapi nge-haters biasa gitu tuh. Nah biasa Dua sih ada yang bener-bener nggak peduli gitu nge-hate enggak peduli enggak ada juga yang nggak peduli tapi nge-hate gitu. iya anjir ada aja gitu. Gue mau biasa aja gitu yang selagi sebenarnya nggak K-pop doang gitu. Mau Jepang, mau apa ya Thailand, mau Indonesia yang menurut gue musik-musik yang enak di gua ya udah. Iya makanya kan musik mah ya lu cocok ya dengerin udah. Iya nggak usah di hate. Dan sekarang lu kalau gue setel lagu Thailand lu nggak akan suka. Ya, gantung ya kalau nadanya enak kan lagu apa nada men. Iya tapi lu nggak tahu kayak apa ya. Jadi ada genre di Thailand tuh kayak genre di kita tuh kayak genre dangdut. Kan lu paham banget nih kan Thailand nih coba gimana. Iya jadi kayak ada genre kalau di kita tuh kayak dangdut lah. Ya Musik-musiknya kayak gitu. Tapi lu ketika gue dengerin tuh lucu. Tapi belum tentu di lu pasti nggak suka sih menurut gue. ya banyak Karena lagunya kocak, bukan kocak sih, aneh. Jatuhnya aneh, bukan kok lagu gini tapi sih. kalau Gitu. nadanya masuk enak men kayak di Korea juga gitu ada yang kayak dangdut tradisional namanya lagunya musik-musik trot.
Foxtrot. Mungkin dangdut kali ya. Mungkin dangdut kalau di Indonesia tuh. Ya cuman kalau emang nadanya enak ya enak kita juga gitu. Iya sih, tergantung aja sih. Universal kan, musik tuh bahasa universal. Bener, setuju gue. Musik itu adalah yang menyatukan kita. Jadi gue jujur nih ya, kadang-kadang gue juga nggak tahu liriknya K-pop tuh apa. Nah, iya bener. Tapi peduli setan gitu, karena kan dari nadanya nih ya, anjir nih, ini lagu sedih nih, gila berasa banget sih nyanyinya udah begitu, melodinya begitu. Peduli setan dia pengen ngomong sekte Baphomet kayak Illuminati kayak. Anjir iya ya. Iya bodo amat, yang penting gue denger enak. Denger enak kan berarti kan interpretasi kan masing-masing. Terserah si pendengar mau menginterpretasikan lagunya apa. Nah iya bener. Nah ini gue setuju. Jadi ya sebenarnya jangan malu-malu sih. Sih biasanya kalau yang suka nge-head atau yang malu-malu gitu apa ya? Ya mungkin ini kali masih. Biasanya sih anak muda, gue juga masih muda, cuman maksudnya Enggak lah. biasanya Jangan. ABG gitu, masih tahu nggak sih semua orang tuh kayak pernah jadi poser gitu loh. Poster tuh apa? Yang tempel di dinding. Itu apa poster? Poster tuh apa ya? Kayak lu zaman dulu SMA pernah nggak sih ngalamin anjir gue gila gue demen banget PW Gaskin, gila gue anak indie banget gitu. Iya, lebih ke arah ini kali ya, apa hatersnya gitu. Enggak, mungkin yang suka nge-head musik itu mungkin masih dalam fase idealis. Wanjay. Terus? Iyalah, kayak zaman dulu misalkan suka banget sama Avenged. Wah, hardcore parah. Gue pokoknya anak hardcore banget nih gue nih. Parah. Pokoknya genre lain mah nggak ada apa-apanya nih. Tahu kan yang kayak gitu-gitu? Iya, gue tahu. Masih fase kayak gitu mungkin. Kalau sekarang kan ada anak indie, anak senja kan. Wah gila, gue payung teduh banget gila gue Firsa Besari banget gue. Parah. Nyentuh liriknya gitu. Yoi, kopi dulu dong. Yoi. Kopi dulu gitu kan. Yang lainnya pokoknya nggak bermakna liriknya apa gitu. Masih dalam fase-fase yang kayak gitu. Ya kalau gue mah sekarang apa aja dah. Yang penting enak gue mah. Iya, sama. Makanya kayak gue nggak terlalu suka musik indie gitu ya, apa sebutan genrenya. Cuman ya misalkan ada lagunya Firsa Besari enak, ya enak gue denger gitu loh. Kayak Celengan Rindu ya menurut gue enak. Iya kayak gitu. Iya, maksudnya nggak harus kayak gue nggak banget, gue dengerinnya bukan gue banget itu apa, nggak gitu sih. Iya, sama. Kecuali One Ok Rock, aku tahu semua lagunya. Gue Anda kan. Nah kayak gini deh, kayak One Ok Rock nih gue suka banget. Walaupun konsernya di pending gara-gara Covid nih, gue suka lagu-lagunya. Gak semua gue hafal, tapi beberapa album gue hafal. Tapi gue nggak masuk komunitas karena kayak gue suka nih, ya udah gue nonton aja gitu. Kalau gue gitu. Ya karena mungkin ada juga dari sisi ini gue kan apa ya, gue emang suka musik gue. Dan gue emang suka dunia entertainment gitu. Mungkin dengan join komunitas tersalurkan karena gue bertemu dengan orang-orang yang gak jauh-jauh beda dong dari gue dong, yang emang suka musik, yang suka entertainment kayak gitu-gitu. Iya sih, itu juga penting sih menurut gue. Kalau gue kan ya udah, emang tiap orang beda sih. Maksudnya lu punya visi-visi masuk komunitas ya mungkin ada baiknya. Menurut lu baik, tapi kan dilihat orang kayak gini kayak gini deh. Kayak contohnya misalkan lu nggak masuk komunitas K-pop nih ya. Tapi misalkan lu masuk nih komunitas Vespa Bekasi, Vespa Tambun, Vespa Tambun Owner Club gitu misalkan. Anjing, udah terus. Gue tanya, ya lu ngapain masuk Vespa, komunitas Vespa? Karena gue punya Vespa. Iya, ntar gue jawab. Lah gue punya Vespa nggak masuk komunitas, asik-asik aja. Lah iya ya. Sebenarnya sama kayak aja. Gitu kayak gitu sebenarnya sih. Tapi lebih ke arah ini sih. Iya juga sih, bener. Jadi iya, nanti kan lo jelasin. Tapi kalau gue di Vespa nih ya, gue tahu nanti nih ada aja yang ngasih tahu, misalkan, oh nih spare part ini begini. Oh kalau motor Vespa masalah biasanya digini ini. Atau enggak misalkan ketemu di jalan, gue lagi monggok, oh gue dibantuin. Pasti gitu nanti lo jawabnya, model-model gitu.
Oh iya, tapi gue nggak punya Vespa. Ntar gue beli dulu, gue masuk komunitas, baru gue ceritain dah gimana. Contoh, ini mah contoh. Oh contoh. Gue kira, Contoh. gue kira gue harus punya. Oh nih, akhir tahun ini gue harus masuk klub Vespa nggak? Gue kira gitu. Ya maksudnya kalau pertanyaan itu sih masuk komunitas, kenapa masuk komunitas ya? Ya pasti apa ya, ada faktor lain juga sih gitu loh. Ya, ya masing-masing punya benefitnya masing-masing lah. Iya, iya. Jadi ya udah jalanin aja lah ya, enggak. Jangan Iya, seasiknya. asik ya. Walaupun orang dibilang aneh ya nggak apa-apa. Emang lu Kadang aneh. Tapi gue kadang geli sendiri sih ngeliat IG gue sekarang, anjir. Gue Tuh juga bangsat. ngebayangin ya teman-teman juga SMA bangsat. gue, hah? Gue juga banget ngeliat lu. Geli. Makanya gue tahu men apa yang gue tuh kayak kalau di sinetron FTV gitu ya, misalkan anjir dia dulu nggak gini loh. Kayaknya gue jadi orang kayak gitu tuh. Enggak. Kayaknya si Muki nggak kayak gini deh dulu. Orangnya tuh baik, sumpah baik banget. Kok ih nggak tahu sih main sama siapa dia nih. Kok berubah gini? Gue nggak parah sih, gue nggak suka sama Muki sekarang gitu. Ya ada aja kayaknya ya begitu. Gue juga sendiri geling liat gue. Tapi lama-lama bakal menerima sih. Oh ya udah gitu. Iya. Awalnya lu pasti kaget. Ya gue juga kaget, anjing si Muki sangar begini tapi main bassnya bass K-pop anjing gitu kan. Tapi kan gue masih ada main bassnya minimal. Berarti kan gue masih aman dari pola-pola yang cowok-cowok yang misalkan kayak lu ngeliat cowok joget agak aneh kan. Iya. Nah berarti gue masih aman dari yang kayak gitu karena gue main bass. Coba bayangin gue udah kayak gini sekarang terus gue jadi ngedance juga. Anjir lu apa kagak? Goblok sih. Apa kagak? Goblok. IG lu goblok langsung. Anjing geli banget bangsat. Iya terus gue udah ngedance terus muka gue yang gue sosok imut gimana gitu. Iya anjing enggak banget anjing. Gue ngeliat BTS aja yang ganteng gitu diimut-imutin gue enggak suka, apalagi lu anjing. Wah langsung gue blok Instagram. Tapi lu ketika ngaidol kayak gini ada keinginan untuk mempelajari bahasa Korea gak? Ada tapi bukan karena ngidol. Karena apa? Karena apa ya, gue pengen jadi PNS di sono. Enggak kayak gini men, kayak lu semua orang kayak bisa bahasa Inggris ya. Maksudnya kalau zaman dulu tuh bisa bahasa Inggris tuh kayak yang sebuah keunikan gitu ya. Iya, jadi punya benefit. Kalau sekarang kayaknya semua orang bisa bahasa Inggris ya, apalagi anak-anak Jakarta Selatan gitu kan. Iya, which is gitu. Jadi nggak ada nilai jualnya lagi men kalau di dunia kerja men, kalau lu ngelamar bisa bahasa Inggris, itu juga bisa bahasa Inggris gitu. Iya, benar. Iya sih. Jadi gue pengen belajar bahasa Korea gitu. Kenapa Korea ya? Gayung bersambut aja, nggak ada spesifik karena ya mumpung gue juga ngidol sama K-popnya ya Korea aja udah nggak ribet-ribet amat gitu. Iya, jadi lu nambah skill juga kan dalam bahasa. Iya. Nggak spesifik karena gue suka K-pop terus gue belajar bahasa Korea, nggak terlalu kayak gitu sih alasannya. Iya, tapi tetap aja yang orang-orang bahasa Inggris yang maksudnya yang jago bahasa Inggris gitu-gitu tetap aja kalau ngambil ATM di bank pilihnya bahasa Indonesia pasti. Ya kan coba gue tantang yang which-is-an itu ke ATM lu pilih English tah lu. Lah langsung cancel terus keluarin kartu lagi anjir ke ATM-nya. Makanya. Orang transfer dari ATM aja kayak ngisi UN tuh lama bener kayak orang bingung. Kesel banget gue. Kan ada mobil banking ya? Oh iya namanya juga. Ya gimana bos? Gaptek mah gimana? Udah. Ini kayak panik gitu. Ini salah pencet kayaknya nuklir muncul deh kayaknya nih. Biasanya yang sering ketipu tuh kalau masukin ATM tuh biasanya udah hafal nih bahasa Indonesia di atas, tapi ketika dia ke ATM lain bahasa Indonesia di bawah, jadi pas keklik bahasa Inggris, wah langsung aduh anjir. Kan panik. Aduh gimana nih gitu. Tapi lu pernah nggak sih ke ATM terus ketemu orang lama, berarti kayak orang lagi ngisi ujian CPNS tau nggak? Nih gue mencet apa lama banget, gue tinggalin men, sumpah gue pilih bank lain biarin gue kena cas 6,5 men. Gue pilih ATM bank lain. Kayak lupa gitu dia. Pernah gue gitu kayak gitu. Sampai gue tinggal makan masih ada tuh dia.
Goblok. Sampai bingung dia ngapain aja. Temen gua aja yang guru bahasa Inggris ke ATM tetap pilih bahasa Indonesia, jangan so-soan lu pakai bahasa Inggris. Kayaknya coba yang bisa bahasa Inggris suruh nonton film gak usah pakai subtitle. Tetap aja sih sebenarnya itu kayak lebih kebutuhan aja, jadi kayak asa kurang gitu ya. Makanya kan. Mungkin lu ada salam-salam buat ini penggemar Gfriend di Bekasi kan? Nggak ada nih, gue dengar Gfriend Bekasi nih belum ada nih. Buat Gfriend tuh nama fandomnya, nama fansnya Badi namanya. Oh Badi ya Badi. Oh iya iya. Kalau ada fans-fansnya gitu. Iya. Gimana? Ya mungkin buat pendengar bukan podcast, kalau ada yang suka K-pop, apalagi suka Gfriend, atau mungkin udah jadi Badi juga, khususnya mungkin di Bekasi, ya bentar lagi Gfriend comeback tanggal 9 November. Jangan, anjir gue geli banget, jangan lupa stream di YouTube. Itu aja sih. Anjir gue geli banget sumpah men. Ya apalagi gue denger ya bangsat. Tapi kan oh iya nih, gue jadi live streaming ini jadi ingat juga nih, kalau misalkan kan ada nih kita beli tiket gitu buat nonton di apa ya, di Zoom ya atau di mana lah, konser online. Astaga susah banget gue ngomong konser online. Kenapa? Ya, Kenapa? Terus lu masih ada gitu konser online gitu? Sih kemarin gue nonton konser online. Terus itu tiketnya bareng-bareng apa gimana sih? Apa lu harus beli? Ya kalau berkecukupan rekeningnya ya beli sendiri aja, cuman karena agak mahal juga untuk sekedar konser online ya kita patungan. Berapa kira-kira? Satu tiket tuh mungkin bisa 600.000, 800.000 ya, kita patungan aja berapa, mungkin 50.000 atau 30.000 seorang kan, karena di komunitas kan banyak orang kan. Iya, jadi ya itu juga fasilitas sih, lu tinggal patungan nonton rame-rame udah. Ya, banyak inilah, banyak kemudahan. Iya. Dia juga nggak tahu di belakangmu nggak ada CCTV dari Korea ini ya. Iya. Oke lah. Yang penting kan support brand awareness. Yoi, mantap. Yo. Oke. Ya mungkin itu aja ya. Mungkin ntar ada next seasonnya ya, tentang sharing-sharing yang lain mungkin aja ya, nggak tahu. Boleh. Ya siapa tahu. Oke, Muk, thank you ya. Oke, siap men. Oke, thank you. Bye. Yo.